Kalau pemimpinnya sendiri itu culas, pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya, bermain yang tidak benar, rusak semua negara, Pak. Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara yang tidak tahu malu, nekat, berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah. Quick count ini adalah bagian dari proses konspirasi itu. Ini penipuan yang luar biasa, sistematik ini. Jokowi itu lahir dari perut pencitraan, dari kandungan pencitraan. Secara hakiki, kita ini musyrik jadinya. Kalau menerima Jokowi sebagai kebenaran. Saya kebetulan tidak. Saya menganggap dia itu satu kejahatan. Yang luar biasa, Prof ya. Masif lagi, Prof ya. Masif dan sistematis. Sistematis dan susah diterima akal sehat kayaknya ya. Tidak masuk akal di satu negeri yang pernah punya peradaban gitu loh. Oke. Sekarang jadi seperti ini ya. Jadi ini terparah selama Republik ini berdiri, Prof. Saya kira tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang lebih buruk dari ini sebelumnya. Berarti kalau begitu ini terpuruk, ini ada pengaruh dari pimpinan juga, Prof ya? Sangat. Oke. Seluruh kehidupan negara dan kebangsaan itu diwarnai oleh kualitas kepemimpinan. Oke. Makanya pemimpin itu tidak sembarangan. Oke. Ya, tidak sembarangan. Dia adalah referensi utama dari perilaku masyarakat. Oke. Jadi kalau pemimpinnya sendiri itu culas, pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya, dan dia bermain yang tidak benar, rusak semua negara, Pak. Jadi berarti itu yang terjadi di pemerintahan sekarang, Prof? Itu yang kita sepakati dalam analisa kita yang terjadi sekarang. Jadi biang dari seluruh keburukan ini ada pada pemimpin. Oke, ada yang menarik pernyataan Prof Rias menyarankan bahwa sebenarnya kita tidak perlu lagi terlalu banyak berteori ya. Tapi yang penting sekarang bagaimana rakyat itu digerakkan supaya mau bergerak seperti tahun 98 dan meminta Pak Jokowi segera turun. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari kalau diterjemahkan secara politik ya begitu. Oke. Tapi begini, kita mengerti dulu hakikat bernegara, posisi rakyat. Rakyat itu kan yang pegang kedaulatan. Begitu klaim kita dalam demokrasi ya. Rakyat itu secara hakiki berhak memperoleh pemerintahan yang baik, Pak. Oh, dia punya hak ya? Itu hak dia. Ya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, itu hak dia. Dia berhak menuntut hadirnya pemerintah yang baik. Dan pemerintah yang baik itu dimulai dengan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, kalau dielaborasi lagi, dari pemimpin yang baik ada manajemen yang baik, ada program yang baik, ada eksekusi kebijakan yang baik. Itulah pemerintahan. The whole business of governing process itu di situ. Di proses kepemimpinan, proses manajemen, proses penetapan kebijakan dan eksekusi kebijakan. Nah ini kalau kita lihat semua, kita urai kondisi sekarang, itu berantakan semua, Pak. Berarti presiden sekarang ini tidak memahami sistem pemerintahan ya? Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya pribadi tidak pernah memilih dia ya. Saya memilih dia, Prof. Banyak orang yang tertipu dan terkecoh memilih dia karena ini tadi ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY ya? SBY. Bukan Pak Jokowi? Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik. Ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Gitu loh. Jadi dia meniru pencitraan SBY tapi kontennya merusak. Tapi ada juga kalangan yang menyatakan, Prof, katanya Pak Jokowi ini profilnya antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, mereka sangat mirip. Sangat mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Itu tidak terlalu kelihatan kalau kepalsuan-kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Kalau ini kan karena memang rendah dasarnya ya, jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah, maaf aja. Itu kalau masuk IIP tidak lulus, Pak, kalau saya menguji. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Prof Rias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji tidak lulus dia. Oke, kalau begitu Prof, berarti sebenarnya bukan antitesanya SBY ya, Pak Jokowi? Bukan, dia pelanjut. Pelanjut ya? Dia pelanjut.
Cuma dia keliru dan buruk anunya, melanjutkannya itu buruk. Tidak lebih baik. Seharusnya kan pelanjut itu lebih baik. Ini lebih buruk. Berarti kalau begitu perilaku politiknya yang tidak pantas. Banyak yang tidak pantas, terutama yang ingkar janji itu loh. Ingkar janji, bohong, tidak amanah. Kan semua persyaratan untuk kepemimpinan yang buruk ada sama dia. Jadi ini karena orang tiba-tiba terjebak dengan situasi pencitraan ya pada saat pencitraan. Itu. Yang modalnya itu basisnya sudah dibangun oleh Pak SBY. Kemudian Pak SBY di ujung-ujung jalan itu memudar, ada beberapa kasus yang dikaitkan dengan beliau. Ya, kemudian orang mengharap ada penggantinya yang lebih baik. Ini di frame lah itu cerita-cerita mengenai kehebatan dia di Solo. Padahal itu bohong semua. Jadi sekdanya sendiri sudah ngomong kok. Jadi framing tentang kehebatan Pak Jokowi di Solo itu sebuah kebohongan ya? Kalau menurut saya itu sebuah penipuan gitu. Sebuah penipuan. Masuk Jakarta. Dan yang beda dengan Pak SBY itu, Pak SBY kan tidak pernah secara terang-terangan mengingkari janjinya sendiri. Nah, cuma kadang-kadang memang kan ada selip-selip sedikit gitu. Dan itu biasa dalam politik ya. Sekarang kita bisa maafkan lah dibanding dengan kalau Jokowi itu dia terang-terangan. Contoh misalnya, ketika dia kampanye untuk DKI Jakarta, dia kan sampai disumpah di muka orang banyak itu. Dia berjanji tidak akan meninggalkan DKI sampai 5 tahun. Iya Pak. Dia bikin di muka umum Pak, direkam. Apa yang terjadi kita sudah tahu semua. Saya selama dia jadi gubernur DKI kan teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa saja yang dilakukan orang itu di Jakarta di DKI itu? Gak ada Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh payah Pak. Sekda ini. Gimana payahnya? Dia itu kalau rapat tidak pernah selesai. Ya, mimpin rapat 10 menit tinggalkan karena mau belusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru. Kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat, Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Ya? Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara. Itu. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa memahami kebijakan aja keliru. Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya, itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Jadi seharusnya melakukan itu kepala desa ya, membagi-bagi. Itu paling tinggi kepala desa. Seharusnya sih eksekusinya kepada RT. Ketua RT RW itu. Bukan presiden ya? Bukan sama sekali. Jadi bukan presiden yang harus membagi-bagikan bansos di pinggir jalan. Menteri sosialnya tidak pantas kok, apalagi presiden. Menteri ada kerjaan lain presiden itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana Pak. Pelecehan itu sebenarnya. Tapi ada saja menteri yang ketawa-ketawa di sampingnya. Gitu. Memuji-muji bahwa presiden membagi di istana. Ini sama tidak pahamnya semua. Jadi negerinya diurus